Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, NPM 201012726101, jurusan Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas TA, metodologi penelitian sistem informasi penjualan aksesoris berbasis website. Abstrak. Pada saat sekarang ini perkembangan iptek sangat maju, atau perkembangan baik dari segi software maupun hardware, di mana pada saat ini masih menggunakan metode penjualan secara konvensional ataupun masih berbasis manual, di mana metode ini memiliki kelemahan kurang dikenalnya usaha dalam melakukan perhitungan ataupun memproses suatu data penjualan yang rentan terjadi kesalahan. Tujuan kita melakukan penelitian adalah mengatasi masalah yang ada pada saat ini dengan cara kita melakukan penjualan berbasis website sehingga dapat melakukan pemasaran yang meluas. Bab 1. Pendahuluan. Dapat kita lihat latar belakangnya. Aksesoris saat ini sudah sering digunakan untuk semua kalangan sebagai hiasan atau kepuasan untuk diri sendiri. Tidak terlepas dari penggunaan teknologi canggih dalam dunia ilmu pengetahuan saat ini, kita bisa berbelanja baik secara langsung maupun secara online yang dapat diakses dari berbagai situs online di mana saja. Peralatan teknologi canggih yang ditemukan dan dibuat untuk mensupport keperluan general ataupun spesialisasi bidang-bidang tertentu dalam membantu dan menyelesaikan pekerjaan. Informasi dan teknologi untuk mengakses informasi tersebut sangatlah diperlukan karena data yang diperoleh dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat cepat atau real time, akurat dan valid. Penggunaan teknologi komputer dan penjelasan akses dunia maya atau internet pada saat ini telah merata di bidang berbagai kalangan, baik di kalangan individu, organisasi, ataupun perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar. Dan ditambah dengan adanya internet yang berfungsi menyampaikan informasi secara cepat dan luas, tanpa batasan ruang, waktu ataupun apapun. Melihat perkembangan penggunaan teknologi internet dalam bidang informasi dikarenakan kecenderungan pemakai ingin memperoleh informasi dengan cepat, akurat, dan valid dalam menyelesaikan masalah atau tugas-tugas pekerjaan dalam hal kita akan membuat penjualan online berbasis web. Hal ini dapat merupakan hal yang positif sepanjang hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak lain dalam melaksanakan aktivitas atau tugas-tugas pekerjaannya. Dengan fasilitas di internet, masyarakat dapat mencari dan mengakses berbagai informasi sesuai kebutuhan kita yang inginkan. Teknologi internet merupakan salah satu media yang dapat tepat dalam meluaskan daerah pemasaran. Teknologi internet bukan menjadi hal sulit untuk kita jumpai dan memanfaatkan dan sudah masyarakat dan merupakan kebutuhan hidup untuk bisa mendapatkan layanan informasi yang cepat dan akurat, terutama bagi dunia usaha yang ingin melakukan ekspansi dalam promosi dan pemasarannya. Layanan teknologi ini salah satunya yaitu dunia bisnis atau perdagangan, dengan munculnya internet sebagai sarana utama dalam perdagangan secara elektronik. Penjualan online berbasis web menjadi fasilitas untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi penting dalam melakukan promosi dan pemasaran produk perusahaan. Selain penggunaan internet, media-media yang dapat digunakan dalam memperoleh informasi juga bervariasi menggunakan telepon, media massa, media elektronik, dan lain-lain. Bisnis bidang aksesoris online dapat menjadi peluang yang menjanjikan keuntungan besar karena banyak orang membutuhkan aksesoris yang stylish untuk menunjang performa kesehariannya. Tinggal bagaimananya kita sebagai pelaku bisnis mengolah strategi pemasaran dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada ini. Peluang bisnis penjualan aksesoris online sudah pasti membutuhkan modal usaha yang lumayan, bahkan terkadang tidak cukup sedikit bila mana memang benar diniatkan oleh pelaku bisnisnya, melihat peluang usaha yang ada, kemauan dan potensi pemasaran dan prospek ke depannya. Besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis bidang ini dapat disiasati pelaku bisnis supaya tidak membengkak ataupun menjadi penghambat menjalankan bisnisnya di bidang ini. Setiap orang dapat mencoba menjalankan bisnis aksesoris online dengan pengolahan dengan strategi yang seperti yang dikehendakinya untuk menghasilkan keuntungan
dan pihak konsumen yang akan memanfaatkan layanan bidang ini pun akan mempunyai banyak pilihan kebutuhan sesuai yang diinginkan. Selain pilihan bidang lain yang ditawarkan melalui bisnis online, konsumen yang dapat dibidik dalam bisnis bidang ini pun lingkungan sangat luas dan bervariasi mulai dari anak-anak hingga remaja, dewasa sampai orang tua. Memulai bisnis bidang aksesoris ataupun pernak-pernik online dapat mendatangkan keuntungan materi besar dan kepuasan bagi pelakunya atau pemesannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang diperlukan perhatikan oleh para pemula bisnis sebelum menjalankan bisnis secara online, khususnya dalam hal ini aksesoris online, yakni dengan memulai menentukan jenis produk aksesoris ataupun pernak-pernik paling utama yang akan dijual secara online. Bisa aksesoris wanita, aksesoris pria, aksesoris anak-anak, atau aksesoris remaja dan sebagainya. Saat akan menentukan jenis produk, aksesoris, ataupun pernak-pernik yang akan kita jual, sebaiknya kita pilih sesuai dengan minat, keahlian maupun kemampuan kita. Hal ini akan membantu kita sebagai pemula bisnis online dalam pengelola dan mengembangkan bisnis ini. Selain itu, para pemula bisnis juga akan lebih bersemangat dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, para pelaku bisnis juga harus mempunyai komitmen yang baik dan jelas, supaya bisnis yang dijalankan dapat berkembang secara optimal, maksimal, dan kontinu terus-menerus. Dalam mencari inspirasi model aksesoris atau pernak-pernik online terbaru dapat dicari melalui media informasi secara online. Keuntungan bisnis dengan meningkat minat konsumen terhadap produk aksesoris menjadi salah satu keuntungan bagi pelaku bisnis bidang ini. Dikarenakan saat ini aksesoris sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam berbusana atau untuk meningkatkan performa bagi sebagian masyarakat yang telah menerapkan prinsip modernitas dan milenial, baik pria maupun wanita dan segala usia. Sehingga permintaan pasar akan produk aksesoris akan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, menjalankan bisnis aksesoris online sebenarnya tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar, sehingga siapa saja dapat mencoba bisnis online pada bidang ini. Pastikan bahwa desain produk yang mereka cari, mereka pasarkan adalah benar-benar asli hasil karyanya dan bukan merupakan jiplakan dari produsen lainnya. Untuk dapat mengetahui informasi tentang produsen yang terpercaya, kita dapat memperoleh dari informasi di internet atau komunitas yang kita miliki, atau bisa disebut referensi teman-teman atau kolega. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai macam informasi, namun juga dalam memenuhi kebutuhan aktivitas harian kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi turut andil dalam perubahan gaya hidup masyarakat era modern ini. Masyarakat sudah tidak asing lagi dalam berinteraksi jual beli secara online melalui media internet. Untuk dapat mengoptimalkannya, sudah seharusnya para pelaku bisnis memiliki website toko online resmi sebagai lapak dagangan aksesoris online-nya yang dapat dikunjungi oleh para konsumen. Selanjutnya, yang menjadi kunci sukses dalam menjalankan bisnis adalah kepiawaian kita dalam pengolahan bisnis dengan promosi dan pemasaran melalui berbagai cara yang bisa dilakukan, merupakan hal penting yang harus kita pahami dan lakukan. Yang terjadi kunci sukses seperti Google Searching ataupun mesin pencari informasi lainnya di internet. Yang menjadi kuncinya misalnya seperti keaktifan kita dalam melakukan promosi di situs jaringan atau forum-forum komunitas yang mereka bermunculan di media maya. Bisnis fashion yaitu aksesoris dengan produk-produknya yang meliputi berbagai macam jenis aksesoris untuk berbagai kalangan sosial, baik pria maupun wanita. Selain itu, juga terdapat produk-produk fashion seperti sepatu, sendal-sendal, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan fashion atau penampilan seseorang. Yang ditentukan peneliti adalah bahwa di dalam penjualannya masih ditempatkan beberapa permasalahan seperti masih kurangnya tingkat penjualan atau tidak seperti yang ditargetkan dikarenakan masih bersifat manual.
melihat permasalahan ini, solusi yang peneliti usulkan pada toko aksesoris adalah dengan dibuatnya sistem penjualan berbasis online atau website. Website tersebut nantinya dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penjualan produk-produk aksesoris toko Alia Aksesoris dan juga menjadikan toko aksesoris dapat cepat dikenali baik toko maupun produk-produk lainnya. Rumusan masalahnya dapat kita lihat. Langkah pertamanya terdapat bagaimana merancang suatu sistem informasi penjualan berbasis web yang dimudahkan konsumen dalam mencari produk dan memperoleh produk dari toko aksesoris secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi penjualan berbasis web ini dapat memberi kemudahan dalam pembuatan laporan data order seluruh penjualan pada toko aksesoris. Ruang lingkupnya dapat kita lihat agar dalam pembuatan tugas akhir ini tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang sistem informasi penjualan online berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Sublime Text. Batasan yang dimaksud diantaranya meliputi pemesanan melalui website yang berjenis umum, data keluar yang berjenis truk pengiriman barang yang telah dipesan. Hipotesis dapat kita lihat dengan adanya sistem informasi penjualan aksesoris berbasis website dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan mempermudah setiap orang untuk membeli aksesoris melalui website. Dengan adanya sistem informasi yang baru kita buat, data lebih terorganisir dan mempercepat proses pembuatan rekap data. Tujuan penelitiannya dapat kita lihat misalnya berdasarkan masalah di atas, penulis memiliki tujuan yaitu membangun sistem yang lebih efektif dan efisien. Sistem yang baru dapat memberi kemudahan dalam proses penjualan berbasis web. Bab 3. Landasan teori. Pengertian penjualan berbasis website. Penjualan berbasis website ini adalah di mana tempat terjadinya proses transaksi antara produsen dan konsumen dalam sebuah website. Dan di dalam sebuah website, konsumen dapat memilih apa yang diinginkan, sehingga terjadinya kesepakatan antara konsumen untuk membeli atau membeli barang yang diinginkan oleh konsumen. Pengertiannya, sistem adalah sebuah ketatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional atau dengan suatu fungsi atau tugas khusus yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses pekerjaan tertentu. Pengolahan data. Menurut Sondang Siagen menyatakan bahwa pengolahan data secara elektronik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimaksud untuk mengeluarkan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup kumpulan pemrosesan dan penyimpanan hasil olahan data. Sekilas tentang komputer. Menurut Alex F.X. Sibero, dalam bukunya Kitab Suci Web Programming mengatakan istilah komputer berasal dari kata compute, yang juga berasal dari bahasa Latin computer, yang artinya menghitung. Komputer terbagi menjadi dua bagian perangkat keras dan perangkat lunak, atau software dan hardware. Pengertian internet. Menurut Budi Sutejo Dharma Utomo, Esther Wibowo menyatakan bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan yang terhubung satu dengan lainnya, di mana jaringan menjadikan sambungan menguji global informasi. Web. Menurut Roharjo menyatakan bahwa World Wide Web atau WWW sering disingkatkan dengan web adalah satu layanan di dalam jaringan yang berupa ruang informasi. Pengertian sistem informasi dapat kita lihat menurut Kusrini dan Konio. Sistem informasi sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengertian PHP. PHP singkat dari PHP Hypertext Processor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP pertama kali dibuat rumus Lord Ward pada tahun 1995. Pengertian database MySQL.
Database adalah sekumpulan dari beberapa tabel di mana suatu tabel mempresentasikan suatu intensitas tertentu. MySQL adalah suatu RDBMS atau disebut dengan Relation Database Management System, yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data. Alat bantu desain sistem yang langkah pertamanya menggunakan Unified Modeling Language atau disebut UML. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, use case diagram. Selanjutnya, class diagram. Selanjutnya, sequence diagram dan activity diagram. Alat bantu yang berikutnya flowchart dan ASI atau disebut dengan aliran sistem informasi. Dapat kita lihat programan web yang telah saya rancang. Tampilannya seperti ini menggunakan Sublime Text. Bab 5, penutup. Kesimpulannya, dari hasil penelitian, analisis perancangan sistem, dan pembuatan program sampai tahap penyelesaian program, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu dengan adanya perancangan sistem informasi baru dapat lebih terstruktur dan dapat mempermudah proses jual beli. Data yang diolah menjadi lebih efektif dan efisien. Sarannya, pada akhir penulisan ini, penulis memberikan saran-saran dengan harapan berguna bagi toko aksesoris, yaitu dengan memanfaatkan sistem baru akan memudahkan proses pengolahan data pada toko aksesoris menjadi lebih cepat, aman, dan lebih struktur dalam pengolahan data pada toko aksesoris. Baiklah, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.